Welcome back to Study with Tinda. Annyeonghaseyo 여러분. Dalam video kali ini kita akan mengerjakan workbook pelajaran keempat, melanjutkan video dari video sebelumnya mengenai tanggal dan hari atau 날짜와 요일. Yang pertama, di sini ada kalender. Kita diminta untuk menuliskan dalam bahasa Korea sesuai dengan urutannya. Oke, di sini bisa dilihat bahwa kita harus melengkapi yang ini dulu ya. Ini adalah nama-nama hari. Jadi kita tuliskan sesuai urutannya. Ya. Yang pertama ada 일요일, berarti selanjutnya 일요일 kan minggu, berarti selanjutnya adalah hari Senin. Senin adalah 월요일. Kita tulis di sini ya. 월요일. Lalu Selasa adalah 화요일. Lalu 수요일, Rabu, Kamis adalah 목요일. Lalu Kemioil, Jumat, dan yang terakhir Sabtu adalah 토요일. Oke, selanjutnya kita diminta untuk melengkapi nama-nama bulan. Yang pertama ada Irwol, lalu ada Iwol, ada Samwol, Sawol, Owol, lalu bulan 6 atau bulan Juni adalah Yuwol. Bulan 7 Jiwol. Bulan 8 Parwol, Kuwol. Bulan 10 adalah Siwol. Bulan 11 Sibirwol. Bulan 12 Sibiwol. Oke, berarti ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan kata yang berkaitan. Contohnya di sini ada daeume, itu berhubungan dengan 내년. daeume itu sama 내년 sama-sama artinya adalah tahun depan. Ya, bisa pakai daeume atau 내년. Yang pertama di sini ada 지난해 atau tahun ini, lalu ada jumal, jumal adalah akhir pekan, lalu ada 평일, 평일 adalah hari kerja atau kita bisa sebut juga sebagai weekday gitu, Senin sampai Jumat. Lalu di sini ada jujung, di sini juga sama hari kerja. Lalu di sini ada 토요일과 일요일, hari Sabtu dan hari Minggu. Lalu di sini ada 작년, 작년 adalah tahun ini. Jadi kita hubungkan 지난해 berarti berkaitan dengan 작년. Lalu jumal berkaitan dengan 토요일과 일요일. Lalu 평일 berkaitan dengan jujung. Oke, selanjutnya kita harus memilih jawaban yang sesuai. Yang pertama kita lihat di sini ada seperti kalender yang ada note-nya. Hari ini tanggal 18 hari Jumat Desember 2015. Lalu tanggal 19 di sini hari Sabtu bulan Desember 2015, yaitu Andi Shi Sengil atau ulang tahunnya Andi. Di sini ada pilihan jawaban yang kita bisa pilih untuk mengisi kolom yang kosong di bawah ini. Yang pertama kita baca dulu percakapannya. 오늘이 12월 블랭블랭블랭입니까? 18일입니다. 금요일입니다. 그럼 블랭블랭블랭 이 아토가 토요일입니까? 12월 19일이 안디씨 생일입니다. 아, 안디씨 생일입니까? 네, 안디 씨는 이번에 한국에서 처음 생일을 보냅니다. 안디 씨 선물은 블랭블랭블랭입니까? 책입니다. Oke. Yang pertama, di sini seperti menanyakan hari ini itu bulan Desember. Nah, jawabannya kita lihat yang B ini. 18일입니다. tanggal 18 hari Jumat.
Jadi, hari ini bulan Desember, jawabannya adalah yang myochil. Tanggal berapa bulan Desember, tanggal berapa hari ini? Itu ya. Kita tulis di sini myochil. Lalu dijawab tanggal 18 hari Jumat. Krom, lalu blank blank blank. Toyoilem nikah hari Sabtu. Nah, kalau sekarang hari Jumat berarti hari Sabtu adalah besok. Besok yaitu neil. Neil karena berakhiran konsonan, maka partikel yang tepat adalah partikel yang i. Neil이 토요일입니까? besok hari Sabtu. 12월 19일이 안디 씨 생일입니다. Tanggal 19 adalah ulang tahunnya Andi. Lalu di sini ulang tahunnya Andi. Iya, Andi 씨는 이번에 itu artinya adalah yang pertama gitu ya. Yang pertama. 한국에서 di Korea 처음 itu pertama kalinya. Pertama kali 생일을 보냅니다. 보냅니다 itu kayak spend time, menghabiskan waktu gitu ya. Menghabiskan waktu. Jadi tuh 이번에 한국에서 처음 생일을 보냅니다 itu seperti si Andi itu untuk pertama kali dalam hidupnya menghabiskan waktu ulang tahunnya itu di Korea gitu ya. Lalu Andi 씨 선물은 berarti hadiahnya Andi blank-blank-blank입니까? 책입니다. buku, berarti yang mau ditanyakan adalah hadiahnya Andi apa gitu ya. Jadi jawabannya adalah Andi 씨 선물은 무엇입니까? Oke. 무엇입니까? Hadiahnya Andi apa? Buku gitu. Oke. Berikut ini adalah jadwal Subin. Perhatikan kalender dan tulislah jadwal Subin. Kita lihat sini, berarti ini Yuwol, berarti bulan Juni. Hanguk tanggal 5 Juni, hari Kamis. Itu ada tulisannya, keterangannya adalah Hanguk Sojom. Sojom adalah toko buku. Sojom adalah toko buku. Lalu di sini ada maragi sihom, ujian berbicara. Maragi itu kan berbicara atau speaking. Sihom ujian. Ya, lalu di sini ada gekjang. Gekjang itu adalah teater atau bioskop. Lalu baekwajom adalah mall. Ya. Kita lihat contohnya. 6월 5일 수빈 씨는 6월 5일 목요일에 한국 서점에서 책을 삽니다. Pada hari Kamis tanggal 5 Juni, Subin membeli buku di toko buku Korea. Berarti di sini tanggal 11 kita lihat berarti dia mengikuti ujian berbicara atau ujian speaking. Jadi kalimatnya akan menjadi Subin 씨는 6월 tanggal berapa? 11 itu berarti 11 hari apa? Hari Rabu. 수요일에 말하기 시험을 봅니다. Ya, mengikuti itu 봅니다. Jadi
Suji pada hari Rabu tanggal 11 Juni mengikuti ujian berbicara. Kemudian tanggal 13 di sini ada tulisan gekjang. Biasanya kalau ke teater kita nonton film, ya. Berarti kalimatnya akan menjadi Subin Shinen tanggal berapa? Kita tulis dulu Yuo. Tanggal 13 berarti Sip Samil hari Jumat Kum Yo Ire 극장에서 영화를 봅니다. Oke, jadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni, Subin menonton film di bioskop atau teater. Oke, selanjutnya ke tanggal 16 Juni. Di sini ada tulisannya Baekwajo. Biasanya kalau di mall itu kita shopping kegiatannya ya. Berarti kalimatnya akan menjadi seperti Subin 씨는 Yuo tanggal 16 berarti 16일 hari Senin 월요일에 백화점에서 쇼핑을 합니다. Atau gamnida juga bisa. Jadi pergi shopping atau shopping. Kalau shopping hamnida tuh kayak kita melakukan shoppingnya, tapi kalau shopping gamnida tuh kita pergi ke shopping, pergi untuk shopping gitu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menuliskan bilangan di bawah ini dalam Hangul seperti contoh. Kita lihat dulu contohnya. Di sini ada kayak kalender gitu ya. Cirwol berarti bulan Juli tanggal 12 itu hari Sabtu. Nah, akan menjadi teks Hangul dengan tulisan Hangul, maka teksnya akan seperti ini. Cirwol 12일 토요일입니다. Ya. Bulan Juli tanggal 12 adalah hari Sabtu. Gitu ya. Lalu di gambar yang pertama kita lihat di sini ada tulisan konmul an. Itu tuh kayak petunjuk dalam sebuah gedung gitu ya, konmul gedung. Nah, kita lihat dulu di sini ada siktang, 교실 sama 도서관. Ada ilcheng, lalu ada icheng dan samcheng. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ya. Yang pertama, 식당은 1층입니다. Tempat makan atau seperti kantin, rumah makan, restoran itu adalah lantai 1. Lalu, 교실은 ruang kelas, 교실 itu ruang kelas, adalah lantai 2. Berarti 2층입니다. Ya. Lalu 도서관 itu lantai 3. Berarti 도서관은 3층입니다. Perpustakaan adalah lantai 3 gitu ya. Selanjutnya ini ada gambar kayak sebuah buku pelajaran gitu ya. Nah, ini halaman 48. Lalu tulisannya di sini 교과서의 페이지는. Nah, 교과서 ini
교과서. Ini adalah buku pelajaran atau bisa juga disebut sebagai textbook, ya. Page ini sebenarnya serapan dari bahasa Inggris, ya, dari kata page. Ini adalah halaman, ya. Berarti di sini halaman 48. 48 adalah sasipan. Nah, ada satuan untuk halaman itu sebutannya adalah 축입니다. Kayak misalnya dalam sebuah dokumen ada 48 halaman kayak gitu ya. Lalu berarti di sini teksnya akan menjadi 교과서의 페이지는 48쪽입니다. Halaman buku textbooknya adalah 48 halaman. Gitu ya. Lanjut. Di sini ada sebuah pintu nomor 503. Ho itu kan nomor ya. Berarti sebuah ruangannya itu nomor 503. Nah, ruangannya itu adalah samusil. Samusil adalah ruang kantor ya. Samusil은 nomor 503 berarti 500 berarti Obek 3 adalah sam. Obek sam tambahin hu imnida. Jadi ruang kantor adalah nomor 503 ya. Selanjutnya di sini di sebuah handphone ada keterangan bulan Juni tanggal 16 hari Selasa ya. Berarti 오늘은 hari ini 6월 bulan Juni tanggal 16 berarti 16일 Nah, hari Selasa berarti 화요일입니다. Gitu ya. Lalu di sini ada sebuah bus nomor 7016. 버스 번호는 nomor busnya ya. Bus ini adalah bus. Bono ini juga nomor. Berarti 7016 7.000 7.000 16 adalah sipyuk. Jadi 7016 kalau bus nomor bus tambahin bon. Bon입니다. Ya. Jadi nomor 7016. Lalu di sini ada nomor telepon. 전화번호는 nomor teleponnya berapa? Kita tulis di sini ya. 010 strip atau kita bisa tulis 010 924 8377 berarti 8377입니다. Selanjutnya kita diminta untuk melingkari jawaban yang benar. Kita lihat dulu contohnya. Dewi Budi Shinen Indonesia saram입니다.
Jadi kita memilih antara wa dan gua, ini artinya sama-sama dan. Tapi yang membedakan kalau wa itu adalah kata sebelumnya itu berakhiran dengan vokal, sedangkan gua itu kalau kata sebelumnya itu berakhiran dengan konsonan. Jadi kita berpatokan pada huruf terakhirnya ya. Huruf terakhir dalam sebuah kata sebelum wa dan guanya itu. Oke? Nomor 1. 방 bla 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 우유를 먹습니다. Berarti roti dan susu. Berarti makan roti dan susu. 방 huruf terakhirnya adalah konsonan. Jadi jawabannya adalah yang 과. 팡과 우유를 먹습니다. Yang kedua, 오늘 dan 내일 숙제가 없습니다. Hari ini dan besok tidak ada PR. Jadi 오늘 huruf terakhirnya adalah huruf real, huruf konsonan. Berarti jawabannya yang 과. 오늘과 내일은 숙제가 없습니다. Oke. Lalu yang ketiga, 저는 바나나 dan 사과를 좋아합니다. Nah, dannya itu pakai yang mana? 저는 바나나 blank 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 사과를 좋아합니다. Saya suka pisang dan apel. Banana huruf terakhirnya adalah konsonan. Banana huruf terakhirnya adalah vokal. Jadi jawabannya yang 와. Jadi 저는 바나나와 사과를 좋아합니다. Yang nomor 4, yang nomor 4, 서점에서 한국어 사전 blank 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 소설책을 삽니다. Saya membeli kamus bahasa Korea dan novel di toko buku. Karena sajon huruf terakhirnya berakhiran konsonan, maka jawabannya adalah 과. 서점에서 한국어 사전과 소설책을 삽니다. Oke? Yang nomor 5, 화요일 dan 목요일 아침에는 산책을 합니다. Berarti di hari Selasa dan di hari Kamis, suncheck itu seperti cari angin gitu ya, jalan-jalan cari angin di pagi hari. Karena 화요일 hurufnya berakhiran real, maka jawabannya adalah yang 과. 화요일과 목요일 아침에는 산책을 합니다. Saya jalan-jalan cari angin di pagi hari, di hari Selasa dan hari Kamis. Oke? Lanjut. Kita diminta nih sigan ya, keterangan waktunya. Pakai Lihat contohnya. Kita harus melengkapi kalimat. Di sini ada keterangan 이번 주 토요일 여행을 가다. Percakapannya 언제 여행을 갑니까? Kapan pergi liburannya? 이번 주 토요일에 여행을 갑니다. 이번 주 토요일 berarti hari Sabtu minggu ini. 이번 주 minggu ini, 토요일 ya. Pergi liburannya pada hari Sabtu minggu ini. Yang nomor 1 keterangannya Jumal Wawan Shirel manada ketemu Wawan gitu ya. 언제 Wawan Shirel 만납니까? Kapan ketemu Wawan? Berarti jawabannya di sini keterangannya Jumal, maka jadinya 주말에 Wawan Shirel manamnida. Oke. Dan nomor 2, di sini ada keterangan waktunya dalam bulan depan. Ya, 한국에 가다 pergi ke Korea. 언제 한국에 갑니까? Kapan pergi ke Korea? Berarti jawabannya
다음 달에 한국에 갑니다. Gitu ya. Tinggal tambahin dalam keterangan waktunya. Yang nomor 3. Keterangan waktunya adalah 수요일과 목요일, hari Rabu dan hari Kamis. Lalu di sini 수영을 하다, berenang. 수영 itu berenang. 언제 수영을 합니까? Kapan kamu berenangnya? Berarti jawabannya 수요일과 목요일에 수영을 합니다. Oke. Yang nomor 4, neil keterangannya, lalu maragi siomel boda, mengikuti ujian maragi. Maragi itu berbicara atau speaking gitu ya. Maka jawabannya adalah neil maragi 시험을 봅니다. Loh, kenapa nggak neire? Kenapa nggak pakai lah? Di video sebelumnya kita sudah tahu kata apa saja, keterangan waktu apa saja yang tidak menggunakan Jadi kalau kalian masih lupa, kalian bisa cek lagi videonya, tonton dulu sampai habis, oke? Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengisi yang kosong dengan pilihan jawaban di sini. Ada iga, ada ada eso, dan wa atau gua. Oke, yang nomor 1, 6월 14일 blank 영국 blank 갑니다. Ya. 6월 14일에 ya, 14일에 영국에 갑니다. Pada tanggal 14 Juni pergi ke Inggris ya. 영국 itu UK, United Kingdom, oke? Yang nomor 2, 제 방에는 컴퓨터 텔레비전 모두 있습니다. di kamarku, 제 방에는 di kamarku komputer televisi keduanya ada keduanya. Berarti 제 방에는 컴퓨터와 텔레비전이 모두 있습니다. Jadi di kamarku ada komputer dan televisi, ada keduanya gitu ya. Modu itu both, apa ya? Kalau bahasa Inggris itu both gitu ya, atau keduanya. Ada keduanya, televisi dan komputer gitu ya. Yang ketiga, Budi 씨는 토요일 집에서 책 읽습니다. Pokoknya si Budi ini baca buku di rumah pada hari Sabtu. Berarti Budi 씨는 토요일에, pada hari Sabtu Budi di rumah membaca buku 책을 ya. 책을 읽습니다. Lalu yang nomor 4, 민재 씨는 내일 모레 아르바이트를 합니다. 민재 besok lusa
kerja paruh waktu. Berarti besok dan lusa. Berarti neil과 모레. Oke, selanjutnya nomor 5. 내일은 Indonesia blank 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 친구 blank 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 옵니다. Besok temanku datang dari Indonesia. Berarti 내일은 Indonesia. Apa nih pilihannya? Indonesia에서 친구가 옵니다. Oke. Lanjut nomor 6. 시트 씨는 한국 노래 블랭블랭블랭 좋아합니다. 날마다 음악을 듣습니다. Siti suka lagu Korea. Nalmada itu setiap hari mendengarkan musik. Ya, emak itu musik, nore itu lagu. Ya, di sini nore itu lagu, emak itu musik. Nalmada itu setiap hari, gitu ya, setiap hari. Jadi, partikel yang diisian tempatnya apa? 노래를. 오케이. 시트 씨는 한국 노래를 좋아합니다. 날마다 음악을 듣습니다. nomor 7. 학교 도서관 블랭블랭블랭 아주 큽니다. 저는 날마다 여기 블랭블랭블랭 공부하다. Perpustakaan sekolah sangat besar. Saya setiap hari di sini belajar. Partikelnya yang tepat berarti 학교 도서관이 아주 큽니다. 저는 날마다 여기에서 karena ada kegiatan belajar 여기에서 공부합니다. Lalu nomor 8. 정 선생님 블랭블랭블랭 김 선생님이 커피숍 블랭블랭블랭 커피 블랭블랭블랭 마십니다. Guru Jong dan Guru Kim pokoknya dia minum kopi di coffee shop. Berarti partikel yang tepat adalah 정 선생님과 김 선생님이 커피숍에서 커피를 마십니다. Selanjutnya nomor 9. 이번 주말에 친구 블랭블랭 같이 백화점 블랭블랭 갑니다. 백화점 블랭블랭 어머니 옷을 삽니다. Dia pergi ke mall sama teman. Jadi akhir pekan ini pergi ke mall bersama dengan teman. Nah, di mall itu beli baju untuk ibu gitu ya. Jadi partikel yang tepat adalah 이번 주말에 친구와 bersama teman, 친구와 같이 ini bersama-sama. Bukan 백화점에서 ya karena belum ada kegiatannya. Jadi 백화점에 갑니다. Baru di sini 백화점에서 kegiatannya apa? Beli baju ibu gitu ya. Nomor 10 terakhir. Derek 씨는 1월 블랭블랭블랭 미국 블랭블랭블랭 왔습니다. Pokoknya dia datang dari Amerika. Tapi di sini kalau kita lihat ini 왔습니다 ini sebenarnya bentuk lampau atau past tense. Ini sebenarnya sama dari Oda. Kalau present tense-nya kan 옵니다. Kalau pastnya jadi 왔습니다. Ini yang versi formal, yang formal banget gitu. Terus kalau yang nggak formal tapi masih yang biasa gitu, jadi 왔어요. Ini 와요.
gitu. Jadi partikel ya, Derek 씨는 1월에 pada 1 Januari 미국에서 왔습니다. datang dari Amerika, USA. 미국 USA, 영국 UK. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk memilih kalimat yang sesuai dengan situasi berikut ini. Yang pertama kita baca dulu percakapannya. 수요일에 명동에 갑니까? Kamu pergi ke Myeongdong hari Rabu? A니요. Nah, pilihan jawaban yang tepat antara A atau B. Yang A kita baca dulu. 목요일에 갑니다. Perginya hari Kamis, atau B. Myeongdong에서 쇼핑을 합니다. Ke Myeongdong shopping. Karena dia nanya hari Rabu kamu ke Myeongdong, berarti jawabannya 아니요. 목요일에 갑니다. Perginya hari Kamis. Itu. Nomor 2. 아침에는 무엇을 먹습니까? Pagi ini kamu makan apa? Apa yang kamu makan pagi ini? Gitu kan. 저는 보통, saya biasanya, 보통 ini biasanya ya. biasanya tak pakai. 저는 보통, nah, yang A, 식당에서 먹습니다. Makan di restoran. Yang B, 방하고 우유를 먹습니다. Makan roti dan susu. Jadi karena yang ditanya makannya makan apa, jadi jawabannya adalah yang B. 저는 보통 빵하고 우유를 먹습니다. Yang ketiga, 언제 여행을 갑니까? Kapan liburannya? Kapan pergi liburan? A. 주말에 갑니다. Pergi pada akhir pekan. Atau yang B. 다음에 만납니다. Bertemu di tahun depan. Jadi yang ditanya adalah 여행 atau liburan. Jadi jawabannya A. Liburannya pergi pada akhir pekan. Oke. Lalu yang keempat, sini langsung jawabannya. Jadi kita pilih pertanyaannya. Yang A, 생일이 몇 월 며칠입니까? Yang B, 올해 생일이 무슨 요일입니까? Ulang tahunnya tanggal dan bulan berapa? Atau yang B, ulang tahun di tahun ini hari apa? Di sini lihat jawabannya adalah 10월 1일입니다. Tanggal 1 Oktober. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Karena yang ditanyakan adalah, karena yang dijawab adalah bulan dan tanggal. Yang A ini menanyakan 몇 월 며칠. Oke. Yang kelima, kita lihat jawabannya lagi. I 건물. Bangunan ini 326호 326호입니다. Ya. 326 berarti 326호 ya. Bangunan ini nomor atau 건물 tuh bangunan atau gedung? Gedung atau bangunan? Bangunan ini nomor 326. Pilihannya yang pertama, 사무실이 몇 호입니까? Kantornya nomor berapa? Yang B, 전화번호가 몇 번입니까? Nomor teleponnya berapa? Nah, karena yang ditanya, karena jawabannya ini tentang nomor suatu gedung, bangunan atau tempat, maka jawabannya adalah yang A. Karena yang B itu menanyakan nomor telepon. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membaca percakapan berikut ini lalu menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Kita baca dulu percakapannya lalu kita terjemahkan. Oke, di sini percakapan antara Yuna dan Budi. Oke.
Budi 씨는 토요일에 보통 무엇을 합니까? Budi, kamu biasanya ngapain di hari Sabtu, pada hari Sabtu ya? Lalu, 저는 산에 갑니다. 등산을 좋아합니다. 유나 씨는 주말에 무엇을 합니까? Saya pergi ke gunung. Saya suka mendaki gunung gitu ya. Yuna hari weekend atau akhir pekan itu ngapain? Apa yang dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Gitu ya. Yuna bilang, 저는 보통 집에서 쉽니다. 책을 읽습니다. Saya biasanya istirahat di rumah, baca buku. Budi 씨는 이번 토요일에는 무슨 산에 갑니까? Budi, kamu pada hari Sabtu ini pergi ke gunung apa? 무슨 산에 갑니까? Pergi ke gunung apa? 이번 주는 Budi jawab, 이번 주에는 회사에 갑니다. 일이 많습니다. Akhir pekan ini pergi ke kantor. Kerjaanku banyak. Iri 많습니다. Banyak pekerjaannya. Ya, jadi dia punya banyak pekerjaan di hari Sabtu. Jadi dia pergi ke kantor, nggak pergi ke gunung. Oke? Kita baca pertanyaannya. 두 사람은 오늘 여행을 봅니까? Apakah kedua orang ini hari ini pergi liburan, mengikuti liburan? Intinya berlibur gitu pada hari ini. Tidak ya, mereka nggak lagi liburan, mereka sedang ngobrol, menanyakan kegiatan akhir pekan. Ya, lalu yang kedua, Budi 씨는 토요일에 보통 등산을 합니까? Apakah Budi biasanya mendaki pada hari Sabtu? Jawabannya ya. Dia mendaki tapi pada Sabtu minggu ini kebetulan dia ada kerjaan yang banyak jadi dia harus pergi ke kantor. Oke, yang ketiga. 유나 씨는 이번 주 토요일에 회사에 갑니까? Apakah Yuna pada Sabtu minggu ini pergi ke kantor? Anio, yang pergi ke kantor pada Sabtu minggu ini adalah Budi. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi ya kata-kata yang kosong berdasarkan jadwal mingguannya Minje di sini. Ya. Kita sambil lihat dulu di sini bulan Juni. Hari-harinya dia punya agenda Subinshi Hanggugeokjang. Hanggugeokjang berarti teater Korea atau bioskop Korea ya. Bersama Subin, mungkin ketemu Subin atau menonton bersama Subin. Lalu yang hari Selasa di sini dia ada kelas bahasa Indonesia. Begitu juga dengan hari Kamis. Lalu hari Jumat di sini ada ke Insadong Gugyong. Jadi melihat-lihat atau pergi lihat-lihat ke daerah Insadong. Oke, lalu di sini ke rumah Andi Shijip. Oke, kita baca teksnya dulu ya. 이번 주는 조금 바쁩니다. Minggu ini sedikit atau agak sibuk 바쁩니다. 오늘은 6월 10일 일요일입니다. Hari ini tanggal 12 Juni hari Minggu. 저는 수빈 씨를 만납니다. Saya bertemu Subin ya. Di sini Subin 씨. 함께 bersama-sama, bareng-bareng bersama-sama. 블랭블랭블랭에서 영화를 봅니다. Nah, di sini berarti jawabannya adalah 한국극장 ya. 한국극장. Berarti bersama-sama menonton film di teater atau bioskop Korea. Lalu di sini 평일에는 pada hari-hari kerja atau di weekday
한국어를 배웁니다. belajar bahasa Korea. 한국어는 재미있습니다. bahasa Korea itu menyenangkan. blank 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 과 blank 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 오후에는 인도네시아어를 가르칩니다. sorenya itu mengajar 가르칩니다 bahasa Indonesia. Berarti di sini Indonesia Suop itu maksudnya adalah dia kelas bahasa Indonesia, itu dia yang mengajar ya. Berarti hari Selasa dan hari Kamis. 화요일과 목요일 오후에는 Indonesia어를 가르칩니다. Lalu di sini 금요일에 pada hari Jumat, 금요일에 blank 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 blank. Hari Jumat dia dia mau gugyong atau melihat-lihat daerah Insadong. Jadi jawabannya Insadong에 구경합니다. ya. 한국 전통 물건을 삽니다. 물건 itu barang. Nah, 전통 itu antik. Jadi membeli barang antik, barang-barang antik atau barang-barang yang berbau-bau tradisional gitu ya, atau tradisional aku tulis sini, barang-barang yang ya gitulah bau budaya gitu ya. Lalu yang nomor 5, blank blank blank에는 Andi 씨 집에 갑니다. pergi ke rumah Andi. Nah, tadi dia pergi ke rumah Andi pada hari Sabtu ya. berarti 토요일에는 pada hari Sabtu pergi ke rumah Andi. 거기에서 우리는 인도네시아 음식을 먹습니다. Di sini kami makan makanan Indonesia. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk membaca lalu nanti menjawab pertanyaan yang ada di bawah ya. Kita baca dulu teksnya. 저는 부디입니다. saya Budi. 한국에서 일을 합니다. saya bekerja di Korea. 저는 토요일과 일요일에 한국어를 공부합니다. saya belajar bahasa Korea pada hari Sabtu dan Minggu. 한국말이 재미있습니다. bahasa Korea itu menyenangkan. 한국말 itu juga bahasa Korea. 한국말이 재미있습니다. 하지만 쓰기와 읽기가 어렵습니다. namun atau tetapi, hajiman, namun. Nah, segi menulis dan membaca. Namun menulis dan membacanya itu 어렵습니다. 어렵습니다 itu sulit. Oke. lalu 이번 달 18일에는 한국어 수업이 없습니다. bulan ini tanggal 17, 18 tidak ada kelas bahasa Korea. 오케이. 저는 16일 저녁에 회사 친구들과 함께 설악산에 여행을 갑니다. 그리고 18일에 돌아옵니다. Jadi pada tanggal 16 malamnya, pada tanggal 16 malam ini pergi berlibur nih. 여행을 갑니다. pergi berlibur kemana? Ke Gunung Sorak bersama
teman kantor, bersama dengan teman kantor. 회사 친구들과 함께 소락산에 여행을 갑니다. Jadi dia liburan ke Gunung Sorak bersama dengan teman-teman kantornya, teman-teman perusahaannya, 회사. Oke, teman kerjanya gitu ya. 그리고 lalu 18일에 pada tanggal 19 돌아옵니다. 돌아옵니다 itu pulang, kembali. Oke. Atau baliknya gitu ya. Oke, kita lihat di sini pertanyaannya yang nomor 1. Budi 씨는 무엇이 어렵습니까? Apa yang menurut Budi itu susah gitu ya? 한국어 쓰기, 한국어 듣기, atau 한국어 말하기. Nulis dalam bahasa Korea, atau mendengarkan bahasa Korea, atau berbicara bahasa Korea. Yang sulit tadi adalah segi ya. Segiwa ilki, segi menulis dan membaca yang menurut dia sulit ya. Lalu yang kedua, Budi 씨는 언제 한국어를 배웁니까? Kapan si Budi itu belajar bahasa Korea? Tadi disebutkan bahwa dia belajar bahasa Koreanya itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi kita jawab 토요일과 일요일에 한국어를 배웁니다. Atau kita bisa juga jawab 주말에 한국어를 배웁니다. Oke, selanjutnya yang nomor 3, Budi 씨는 언제 여행을 갑니까? Kapan Budi ini pergi berlibur? Tadi disebutkan bahwa dia akan pergi ke Gunung Sorak itu tanggal 16 ya. Jadi jawabannya adalah tanggal 16. Lalu yang terakhir, Budi 씨는 어디에 누구와 함께 여행을 갑니까? Budi ini pergi kemana dan dengan siapa liburannya? Pergi liburannya sama siapa? Dan kemana? Dan di mana liburannya? Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya. 회사 친구들과 함께 설악산에 여행을 갑니다. 회사 친구들과 함께 ke Gunung Sorak berarti 소락산에 여행을 갑니다. Oke, sekian dulu video mengerjakan workbook Korea Terpadu bab 4. Selanjutnya kita akan belajar ke bab 5 ya, modul bab 5, lalu mengerjakan kembali workbook bab 5. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan belajar bersama-sama. Kalau kalian suka channel ini, kalian bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Atau kalian juga kalau mau ada masukan atau koreksi, kalian boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Karena di sini saya bukan sebagai tutor, saya di sini sebagai teman belajar kalian. Jadi kalau saya ada salah, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Dan saran yang membangun tentunya ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Yay! Thank you for watching!